Selamat pagi untuk kita semua. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana kita membangun website portofolio dengan berkolaborasi bersama Agentic AI ya. Jadi ini adalah teknologi terbaru yang sementara berkembang. Kita akan coba membangun sebuah web sederhana dengan menggunakan beberapa prompt yang telah dibuat. Kita akan sama-sama lihat untuk membangunnya. Jadi langkah yang pertama, kita download dulu IDE dari Cursor. Jadi ini adalah IDE terbaru yang dibangun khusus untuk pengembangan web dengan AI, dalam hal ini Agentic AI. Jadi kita download dulu Cursor versi Windows, karena di sini saya menggunakan sistem operasi Windows. Maka kita download saja Windowsnya, tunggu sampai selesai. Oke, sementara berjalan. Jadi ini sudah disiapkan promptnya. Jadi ini prompt untuk kita berikan kepada Agentic AI pada Cursor nanti di halaman tampilan IDE Cursor, sehingga Agentic AI dapat menyelesaikan atau membangun sesuai dengan prompt atau instruksi yang kita berikan. Jadi ini beberapa instruksi yang sudah dibuat. Jadi ada projectnya, ada beberapa menu di sini sampai di bagian footer. Terus yang berikut ini untuk CSS-nya dan juga JavaScript-nya ya. Jadi kita akan membangun web sederhana menggunakan HTML, CSS dan juga JavaScript. Oke, sudah berhasil download IDE-nya Cursor. Kita langsung install saja. Oke. Next ya, jadi next saja. Oke, tunggu sampai proses instalasi Cursor IDE-nya selesai ya. Oke, sudah selesai. Kita jalankan saja. Ya, sambil menunggu. Oke. Ya, kita coba cek ya. Kita di menunya. Oke, ada muncul sudah diinstal. Kita buka lagi, coba di start menunya ya. Oke, sambil menunggu sementara proses membuka Cursor ya, ini sudah muncul. Bisa dilihat ini tampilannya ya. Pada saat tampilan awal ini diminta untuk kita login, jadi kita sign up dulu ya. Kita sign up, kita copy saja linknya, kita buka Chrome saja, kita sign up di sini ya, kita paste, kita sambil menunggu ya. Ini sudah sementara login, proses loginnya ya. Di sini Anda bisa gunakan Google atau juga GitHub. Jadi di sini saya menggunakan GitHub, maka saya login menggunakan GitHub saja. Kalau Anda menggunakan ya akun Google, silahkan gunakan akun Google Anda. Oke, saya sign in ya. Oke, saya ambil tokennya untuk
login ke GitHub. Ya, kita copy saja untuk code-nya untuk masuk ke GitHub. Ya, authorization. Oke, sampai berhasil. Ya, kita centang saja. Ya, yes. Oke, kita kembali ke kursor. Sudah masuk ya, sudah berhasil login. Secara otomatis dia akan terbuka. Jadi kita perbesar saja, kita lanjut saja, continue. Kita pilih tampilannya white saja, untuk kontraknya light. Oke, continue saja. Ya, jadi kursor sudah berhasil diinstal ya. Sekarang kita buka project baru, kita buat folder dulu. Kita buat di directory musik. Jadi musik ini kita buat satu directory, misalnya contoh portfolio, cursor portfolio. Kita buat lagi foldernya, misalnya portfolio ya. Kemudian kita portfolio web, kita select folder ya. Jadi secara otomatis kursor akan membuka folder dari directory yang sudah kita buat. Nah, ini ada tampilannya. Kita bisa perbesar dengan tahan Ctrl tekan tambah. Ya, perkecilnya bisa gunakan Ctrl tombol kurang ya, atau minus dan plus ya, bebas. Kemudian kita lihat di sini ada setting agentnya. Di general agent ada juga model. Jadi ini model yang disiapkan oleh kursor. Masih banyak modelnya, silahkan Anda centang menurut Anda model yang dipakai yang baik, silahkan. Jadi saya secara default saja. Oke, ini kita masukkan promnya di sini ya. Kita copy saja promnya. Promptingnya ini instruksi yang tadi dibuat. Ini yang sudah disiapkan. Kita copy saja promnya. Jadi pastikan prom Anda benar dan spesifik sesuai dengan website yang Anda ingin bangun ya. Jadi ini sehingga agentic AI ini bisa membuat sesuai dengan permintaan Anda. Jadi kita lanjut saja, proses saja. Ya, ini sudah mulai proses. Jadi ini sementara dikerjakan oleh agentic AI. Bisa dilihat sementara analisis prompt yang kita berikan. Ya, diminta untuk membuat directory, untuk masuk di directory dan buat directory. Kita lihat ya, sementara proses. Oke, di sini disuruh untuk membuat portofolio, folder portofolio ya, sudah muncul. Bisa lihat di tampilan kiri muncul folder portofolio. Kemudian di dalam foldernya kita masuk, kita run saja. Jadi akan dibuat lagi untuk folder asetnya. Jadi cukup kita running saja sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh agentic AI. Jadi dia membaca secara otomatis. Nah, kemudian diarahkan lagi untuk membuat folder image, CSS dan juga JS ya di dalam folder aset ini ya. Oke, secara otomatis dia akan membuatnya. Jadi kita cukup menunggu saja agentic AI yang menyelesaikannya. Oke. Nah, kemudian terakhir dia membuat sebuah file index HTML sesuai dengan instruksi yang kita berikan pada prompt atau instruksi ekspor prompt ya, yang kita berikan tadi. Dia sedang menganalisis dan menyusun script atau code-nya. Kita menunggu saja. Jadi butuh beberapa menit untuk proses yang dibuat oleh agentic AI. Untuk halaman index HTML-nya, kemudian dia akan lanjut ke file
stylenya ya, style CSS, kemudian dilanjut ke file main.js ya. Jadi ini hasil dari Agentic AI, hasil pekerjaannya dapat disimpan ya, sudah berhasil dibuat. Bisa dilihat ini hasil generate code-nya yang dibuat oleh Agentic AI. Bisa kita buka dan kita lihat di sini ya, ini hasilnya ya. Jadi bayangkan dia menulis sendiri, kita keep saja atau terima saja hasil yang dibangun oleh atau dibuat oleh Agentic AI ini. Oke. Sementara selanjutnya dia membangun style CSS atau file CSS-nya nanti akan disimpan di dalam folder CSS ya. Kemudian nanti untuk JS-nya dia akan membuat file main.js sesuai dengan instruksi atau prompt yang kita berikan tadi. Jadi sekali lagi, untuk membangun sebuah web dengan kolaborasi sama Agentic AI, prompting kita harus bagus, harus spesifik sehingga hasilnya sesuai yang diharapkan ya oleh kita. Jadi Agentic AI menyelesaikan projectnya sesuai dengan prompting yang kita berikan ya. Jadi untuk CSS-nya sudah, dia lanjut ke JS-nya, main.js, main.js-nya ya. Ini CSS-nya sudah. Kita menunggu untuk file berikut, file yang terakhir main.js ya, main.js untuk file JavaScript-nya. Oke, kita menunggu saja. Ya, prosesnya sudah selesai. Sementara dia cek kembali, jadi Agentic AI ini dia mencek kembali lagi hasil yang telah dia buat. Dia akan sesuaikan code yang dia buat, scriptnya sesuai atau tidak ada kolerasi dengan file style CSS dan juga main CSS dan index tidak. Jadi akan cek kembali atau dia menyesuaikannya sehingga tidak terjadi error atau kesalahan ya. Nah, ini prosesnya ya. Ini hasil akhirnya atau finish ya, untuk hasil ya selesai. Ini keterangan deskripsinya ya, kita keep saja. Tadi file HTML sudah, sekarang dua file kita terima saja ya. Perhatikan di sini ada catatan khusus bahwa gambar ini dia tidak bisa generate. Oleh karena itu perlu kita download gambarnya. Terlihat ada beberapa gambar yang akan kita ambil dari eksternal file, atau kita download nanti, atau kita siapkan sendiri di folder asset dan folder img ya, img nya ya. Ini nanti kita download ya. Ada kurang lebih 8 ya, 8 gambar kita butuh untuk kita masukkan ke folder dari aset image ini ya. Oke. Ya. Oke. Ini cara menjalankan ya. Jadi sebelum kita ambil gambarnya, kita coba jalankan. Kita buka terminal dulu. Kita coba jalankan di sini start index.html. Start in index.html ya. Oke. Ya, kita hapus dulu karena ini kita belum masuk di direktorinya portfolio ya, yang tadi dibuat oleh Agentic AI. Jadi kita masuk dulu di direktori portfolio ya. Jadi cd spasi portfolio ya, sesuai dengan nama folder tadi. Kemudian enter ya, berhasil. Kita sudah masuk di direktorinya ya. Kemudian kita mulai jalankan file index. Nah, start in index.html, kita enter saja. Ada kesalahan, kita clear saja, hapus dulu.
clear. Ini indeks ya. Oke, sebentar kita coba cek dulu wajahnya. Coba kita ganti saja ke command prompt ya. Kita gunakan command prompt saja. Ya. Kemudian kita cd masuk juga di foldernya, cd portfolio, folder project kita, enter. Ya, sudah berhasil. Kita coba jalankan ulang lagi. Start in sebentar start index ya, start index.html. Salah tadi ya. Ya, kita enter. Ya, kita buka menggunakan Google Chrome saja always. Ya, ini hasil dari project yang dikembangkan oleh Agentic AI, hasil kolaborasi kita dengan Agentic AI. Jadi kita cukup memberikan instruksi atau prompt, Agentic AI yang menyelesaikannya. Oke, selesai ya. Ini hasilnya dengan tampilan yang manis sekali. Bisa dilihat ini model darknya, ini model white-nya ya. Oke, sekarang kita coba Ctrl F, kita cari nama Alexandra ini sendiri di generate oleh Agentic AI. Kita ganti saja nama kita. Di sini saya kasih contohnya namanya misalnya Agentic AI. Kemudian kita cari lagi, ada lagi di sini. Kita ganti Agentic AI. Oke, kemudian jangan lupa Ctrl S. Kita kembali ke projectnya. Kemudian kita running nanti ya. Oke, berikutnya kita sekarang ambil gambarnya ya. Ini profil placeholder. Kita pasti saja di Google, kita coba cari misalnya image profilnya. Kita coba lihat di sini, kita download saja. Jadi pastikan Anda sudah menyiapkannya. Bebas Anda download saja di internet untuk kita uji coba. Di sini saya bebas ya. Nanti jika Anda membuatnya, silahkan siapkan gambar sesuai dengan keinginan Anda. Kita cari folder kita tadi di mana, di portfolio asset image ya. Nah, simpan di sini. Kita ganti namanya sesuai dengan ini ya, nama pada script yang dibuat ini. Karena tipenya JPEG, pastikan gambar yang dibuat harus JPEG juga. Ini nama filenya harus sama karena sensitif ya. Oke, kemudian save. Oke, berikutnya kita lanjut untuk ya gambar yang lain juga ya. Iya. Nah, pastikan semua gambar juga di download sehingga semuanya ada ya. Itu contoh saja, silakan Anda lakukan. Jika menemukan gambar, silakan tampilkan gambarnya atau letakkan gambarnya di folder image. Ini hasilnya, tampilan darknya. Oke, kemudian berikutnya kita coba simpan filenya. Kita coba buka GitHub kita akan deploy di Virtual. Tapi sebelumnya kita buat repository dulu di GitHub kita. Jadi pastikan Anda sudah memiliki akun GitHub. Jika belum, silahkan dibuat. Jadi saya buat repository baru, a new repository. Jadi name-nya portfolio Agentic AI. Contoh saja ya di sini. Kemudian deskripsinya misalnya bebas. Di sini saya berikan contoh misalnya web development. Oke, kemudian kita creating repository. Kemudian kita cari upload. Ya, di sini upload file kita choose saja. Jadi ini cara manualnya. Jadi cara untuk menggunakan GitHub-nya bisa langsung dari terminal. Untuk kita langsung berkomunikasi dengan GitHub-nya. Ini contohnya, kita drag saja ke dalam. Cara manualnya kita drag folder kita, isi folder kita, kemudian tunggu sampai prosesnya selesai ya.
Anda bisa gunakan push juga dari IDE Anda. Di sini saya kasih contoh sederhana ya, perintah push GitHub. Kemudian commit change, ya ini proses filenya, ya sudah berhasil ya. Jadi ini sudah tersimpan di repository kita. Kemudian selanjutnya kita akan deploy ke Vercel. Kita buka Vercel, kemudian login dengan GitHub kita ya. Yes, sebentar proses. Oke. Jadi ini tampilan Vercel kita, jadi akan diproses di sini. Kita menunggu saja. Ya, kita tambahkan add new. Sebentar ini. Kita add new project. Kita pilih new project. Ya, secara otomatis di bagian samping kiri ini ya, project kita sudah muncul repository. Paling atas kita pilih saja import, kemudian kita deploy. Klik deploy. Jadi ini Vercel sedang membuild atau membangun project kita dari GitHub yang kita sudah upload tadi, repository kita. Ya, ini sudah berhasil. Continue to dashboard. Jadi sudah bisa diakses secara online, sudah berhasil deploy. Kita copy saja domainnya. Sebentar, kita back ya. Ya, ini domainnya ya, kita copy saja. Sudah bisa diakses di mana saja. Kita coba buka dari Chrome yang lain. Ya, kita coba di sini, paste saja. Ya, Anda bisa share ke teman-teman Anda. Ya, ini hasilnya sudah muncul. Home, about, skill, project, dan kontak. Ini adalah hasil pengembangan agentic AI yang dia buat sesuai dengan instruksi atau prompt yang kita berikannya. Ini tampilan darknya, tampilan white-nya. Oke, kita bisa copy. Kita akan lihat tampilan mobile-nya. Kita buka Chrome. Kita coba akan uji dengan tampilan mobile, apakah dia responsif. Oke, kemudian kita tunggu saja sampai tampilannya berhasil. Jadi pastikan Chrome-nya Anda sudah muncul, sudah install mobile emulator ya. Jadi klik kanan, pilih mobile emulator. Ini tampilannya, ya sudah responsif ya. Jadi ini tampilan dari project kita, responsif mobile ya. Kita bisa cek sendiri. Ya, ini projectnya ya, responsif sekali. Jadi luar biasa sekali menurut saya agentic AI ini. Dia bisa membangun sebuah website dalam waktu berapa menit saja ya. Ini kalau kita buat secara manual luar biasa lamanya ya. Ini salah satu teknologi baru yang memudahkan programmer untuk berkolaborasi menyelesaikan project-project besar. Sangat efisiensi jika kita menggunakan AI dalam hal ini sebagai agent khusus ya, agentic ini ya. Saya rasa sudah. Untuk tampilannya silakan Anda coba. Pastikan prompting Anda atau instruksi yang diberikan itu spesifik sesuai dengan apa yang Anda mau, sehingga agentic AI dapat membangunnya dengan baik. Oke, terima kasih. Semoga berhasil dan sukses.